Baiklah, perkenalkan nama saya Hendra Gunawan Siboro, NIM 2100261, mata kuliah Manajemen Humas dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Kadri dan Bapak Singgih Ginanjar MPD. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan materi mengenai aktivitas praktisi public relation, yaitu terdiri dari press release, konferensi pers, dan presentasi. Baiklah, pertama kita masuk kepada materi press release. Press release merupakan berita atau informasi yang didesain oleh oleh sebuah lembaga atau organisasi oleh tangan dingin praktisi public relation yang menggambarkan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Berita itu adalah pesan atau informasi yang ditulis oleh praktisi PR dalam bentuk artikel, foto, video, dan sebagainya. Perbedaan antara berita dengan siaran pers yaitu kalau di berita lebih kepada tujuan dari suatu organisasi, sedangkan di siaran pers tujuannya tidak hanya untuk menyebarluaskan informasi, tetapi lebih kepada membina dan membentuk sikap atau pendapat dari citra dari publik kepada suatu perusahaan tersebut. Yang selanjutnya, kalau berita itu memberitahukan suatu peristiwa yang terjadi, tetapi siaran pers lebih ke mendidik untuk memberitahukan. Ada kata mendidik untuk memberitahukan kepada organisasi berita, melaporkan fakta. Selanjutnya itu kalau berita lebih kepada melaporkan fakta yang terjadi, sedangkan siaran pers tujuannya untuk mengalihkan fakta yang merugikan suatu organisasi untuk membentuk citra positif atau citra yang baik kepada suatu organisasi. Maksud dari mengalihkan tersebut bukan dalam kata kutip bukan berarti membohongi, tapi mengalihkan fakta supaya citra suatu organisasi tersebut dapat dipandang dengan baik dari citra-citra yang membuat perusahaan tersebut menjadi buruk. Oleh karena itu, siaran pers ini lebih sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi yang besar, seperti perusahaan-perusahaan BUMN, perusahaan-perusahaan negara, atau perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Baiklah, yang selanjutnya itu adapun 4 cara untuk mengelola siaran pers oleh suatu media, yaitu yang pertama, dimuat secara apa adanya. Maksudnya yaitu berita tersebut dibuat secara apa adanya, tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurang-kurangkan sesuai dengan fakta dan yang benar-benar terjadi. Yang kedua, ditulis ulang oleh media dengan format berita. Setelah kita membuat siaran pers tersebut, maka media akan mengubahnya dengan format seperti berita. Yang ketiga, dipadatkan jika susunannya berkepanjangan. Maksudnya yaitu jika ada suatu berita atau informasi tersebut yang menyebar luas atau panjang, maka akan dipadatkan supaya lebih mudah dipahami. Selanjutnya yaitu jenis siaran pers. Yang pertama yaitu pengumuman jadwal peristiwa. Yang dimuat pada tersebut adalah suatu peristiwa-peristiwa. Yang kedua, pengumuman untuk media massa. Yang ketiga, siaran berita yang biasanya berisi peristiwa, pidato, atau ceramah dari sebuah tokoh. Adapun beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menulis siaran pers, yaitu siapa yang akan kita kejar. Yang kedua, apakah memberikan informasi baru atau tidak. Karena jika informasi tersebut lama, maka orang tidak akan ingin membacanya. Yang ketiga, apakah mempengaruhi masyarakat? Maksudnya informasi tersebut apakah dapat mempengaruhi suatu masyarakat, pola pikirnya maupun suatu pandangannya. Siaran pers perlu diberi tanda yaitu diterbitkan segera, diterbitkan sebelum tanggal berapa. Tujuan dari siaran pers tersebut yaitu
Yang pertama, subjek apa yang akan dituturkan. Yang kedua, perusahaan bersangkutan, lokasi perusahaan, dan keunggulan pesan. Pembuatan siaran pers pun diperlukan data dan fakta menarik. Penyampaiannya sesegera mungkin langsung kepada media massa. Lanjut, materi yang kedua yaitu konferensi pers. Kegiatan konferensi pers adalah mengundang wartawan untuk dialog bersama dengan materi penting yang menjadi nilai berita yang telah disiapkan secara matang. Tujuan dari konferensi pers tersebut yaitu menyebarluaskan informasi positif, menetralisir berita-berita yang tidak benar, meningkatkan citra suatu lembaga, dan yang keempat, membina hubungan dengan pers. Persiapan konferensi pers yaitu mengirimkan undangan kepada redaksi media minimal 3 hari. Yang ketiga, perlu ngecek kembali apakah undangan tersebut sudah diterima atau belum. Selanjutnya, menyiapkan press release yang disampaikan di konferensi pers. Yang keempat, perusahaan perlu menunjuk juru bicara. Yang kelima, menyiapkan tempat yang sesuai. Dan yang terakhir, persiapan alat bantu. Selanjutnya kita masuk kepada presentasi. Presentasi adalah mempresentasikan semua hal yang terkait dengan press release konferensi pers yang sudah dilaksanakan itu. Konferensi pers memerlukan kemampuan presentasi yang sangat baik. Kalau presentasi tidak mumpuni, ini akan bisa menjadi persoalan yang sangat besar dan akan lebih parahnya lagi pada proses tanya jawab di saat presentasi tidak dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh wartawan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mempresentasikan, yaitu mempresentasikan informasi. Yang kedua, pola menjawab yang digunakan wartawan sudah kita persiapkan untuk mencegahnya. Yang ketiga, meluruskan berita dan membuat citra lembaga lebih baik. Dan yang terakhir, memberikan press release kepada audiens supaya audiens juga dapat membaca dan memahaminya. Sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf.